Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di YouTube channelnya Unigia Mirella. Makasih ya untuk teman-teman yang udah like, subscribe, dan nyalain loncengnya untuk mendapatkan video-video terbaru dari aku. Nah, pada video kali ini aku bakalan lanjutin ya tentang cerita si postpartum depression. Jadi kemarin tuh kayaknya belum tuntas semua dan aku mau lanjutin lagi cerita-ceritanya. Semoga ini bisa bermanfaat atau kita bisa saling belajar satu sama lainnya, dan aku sangat berharap teman-teman bisa share pengalamannya. So stay tune. Nah, ketika menjadi seorang ibu itu kita tuh bisa kita bilang ya teman-teman gitu, saat kita hamil gitu, terus saat kita melewati masa kehamilan itu orang rata-rata fokusnya kepada anaknya ya, kepada calon bayinya gitu, dan kita termasuk diri kita sendiri itu rata-rata lebih fokus kepada persiapan persalinannya, and mostly dari kita itu malah melupakan kebutuhan si ibunya. Nah, aku waktu itu kenapa tahu ya postpartum depression, karena sebelumnya aku udah edukasi suamiku. Aku kalau seandainya aku kayak gini kamu segera ya tanya aku, jangan judge aku, apalagi menghakimi aku sepihak gitu ya. Antara aku dan suami sih nggak ada masalah gitu. Terus when and why si postpartum ini datang, iya aku baru ingat waktu itu mulai munculnya itu adalah pada saat aku pulang kampung. Nah, adikku kan nikah ya, adikku nikah waktu itu di bulan Juni, pokoknya Uni itu usianya baru 3 bulanan, jadi aku udah terbang bawa dia ke Padang. Yang biasanya aku sendirian di rumah, yang aku mempunyai aturanku sendiri. Ketika aku sampai di kampung, mulailah si pertanyaan-pertanyaan itu datang gitu. Yang pertama itu adalah body shaming ya, yang mereka tuh nggak sadar gitu, mereka tuh nggak sadar gini. Nah, jadi aku mau jelasin dulu. Jadi waktu sebelum aku setelah nikah itu berat aku 54. Nah, patokan mereka itu adalah berat aku 54 kilo itu. Nah, sedangkan ketika aku hamil Uni ini berat aku 48, berarti ada sekitar 6 kilo kan lossnya antara dari terakhir mereka lihat dan ketika aku hamil gitu, dan terakhir yang mereka lihat dan pas aku hamil. So, jadi mereka bilang kayak gini, yang ngomong sih bukan keluarga sih, tapi lebih ke orang lain gitu. Kok habis lahiran kurus ya gitu, kayak nggak dikasih makan gitu, kayak orang nggak bisa berbenah diri gitu. Oke, gitu. Yang aku selama di sini nggak pernah mendapatkan hal seperti itu. Ketika aku pulang kampung, yang aku terima seperti itu gitu. Yang pertama mereka tuh body shaming kayak aku, harusnya orang habis lahiran tuh gendut loh, harusnya orang habis lahiran tuh badannya berisi, ini kok malah makin kurus. Lah, aku udah jelaskan gitu. Aku udah jelasin bahwa berat badan aku pertama hamil tuh 48 loh, yang kalian lihat itu 54, dan mereka tetap kekeh di situ. Dan itu mulai jadi, karena aku orangnya feeling ya, jadi apa-apa aku bawa ke pikiranku kayak, emang segitunya ya, emang ya ibu habis lahiran itu harus gendut ya, emang ibu habis lahiran tuh harus harus badannya berisi ya gitu. Perasaan aku nggak kekurangan gizi, aku nggak kekurangan vitamin, dan aku tidak kekurangan apa-apa gitu. Nah, habis itu yang kedua, mereka yang dijudge tuh anakku gitu, harusnya usia segini beratnya udah segini loh. Nah, sedangkan ketika aku lihat di KIA gitu, anakku tuh tumbuhnya itu Masya Allah, kok sesuai dengan sesuai dengan tumbuh kembangnya gitu, yang naiknya 9 on sampai 1 kilo per bulan gitu. Nah, bagi mereka itu tuh anakku kecil lah, maunya segembul apa sih gitu. Dan di mata masyarakat ya anak sehat tuh anak yang gembul, yang bulat gitu. Padahal informasi itu udah tersebar sangat luas. Akhirnya ya udah, habis aku di body shaming, habis anakku di body shaming, akhirnya aku kayak like a nightmare ya ketika aku pulang, sampai aku takut kayak kok gini banget ya manusia. Nah, karena ada judgmental sana sini gitu, dan aku nggak bisa ngobrol langsung sama suami gitu, karena kan suami kan di Jakarta ya beliau kerja, dan aku di rumah, dan aku nggak bisa ngabisin waktu lama. Akhirnya aku memutuskan untuk balik cepat gitu. Nah, ketika aku sampai di Tangerang lagi gitu, dan aku berdua lagi dengan baby A, jujur gitu aku jadi kayak rungsing gitu. Sempat sih kayak aku hampir ngebanting baby A waktu itu ketika dia nangis gitu, dan akhirnya kita sama-sama nangis gitu. Kok aku mikir jadi kayak aku jadi ibu yang jahat ya, aku jadi ibu yang nggak bisa mengurus diri sendiri, padahal dulu aku tuh ngurusin ponakanku dari awal lahir, mandiin mereka gitu. Ternyata it's not easy gitu. Teori hanya tinggal teori, ketika itu udah datang kepada anak kita ternyata tuh ambiar. Nah, jadi buat teman-teman yang luar sana gitu, you are great mom for your kids gitu. Jadi jangan pernah compare diri kamu dengan orang lain, no gitu. Yang penting teman-teman tuh tahu limit dirinya gitu. Dan ketika
ketika aku udah sampai pada titik itu, aku bilang ke suamiku aku butuh bantuan gitu, dan he always hug me gitu, dan beliau bilang aku bisa bantu apa gitu. Dan puncaknya memang iya gitu, baby R tuh sepanjang malam itu begadang gitu. Aku udah nyoba ini nyoba itu, akhirnya nggak ada yang worst gitu, dan membuat aku susah tidur, dan bukan susah tidur ya, tidak punya waktu untuk tidur, yang akhirnya berdampak kepada anakku gitu. Nah habis itu ya seperti pada video sebelumnya, aku menarik lagi gitu, aku nulis lagi aku tuh dulu sebelum melahirkan seperti apa ya, pribadi aku itu seperti apa ya gitu. Nah aku menarik lagi dan aku mulai lagi bisnisku gitu. Aku ya seperti video sebelumnya, aku mulai lagi bisnisku, aku coba fokus di sana even not 100%. Habis itu aku tata lagi kehidupan aku, dan aku bertekad ke diriku bilang gini, you are great, you have Allah gitu, kamu punya Allah kok untuk tempat bersandar gitu. Bukan berarti ibu yang mengalami postpartum itu mereka nggak punya iman, no, itu ini tentang mental kok teman-teman gitu, karena lingkungan tuh benar-benar mempengaruhi. Nah ketika aku sudah bisa mengatur ritmeku lagi, dan aku ketemu dengan orang meskipun via Zoom online gitu. Nah karena kan masih itu ya, masih pandemi ya, masih pandemi, dan kita masih limited untuk ketemu dengan orang lain gitu. Nah ketika aku sudah aktif lagi dengan bisnisku, yang aku lakukan selanjutnya adalah aku membuat hari-hariku lebih produktif. Aku bilang sama suami, aku pengen bikin konten YouTube lagi, boleh nggak gitu. Nah jadi setelah pasca itu, waktu itu masih belum dimonetisasi. Jadi aku mulai lagi mana ya? Kayaknya ada catatannya di sini. Jadi aku bikin skrip sama draftnya, aku harus bisa bikin konten lagi. Nah aku bikin targetnya. Sebenarnya sih kayak bonus aja sih, bonus aja. Kalau ya monet, alhamdulillah. Kalau nggak apa-apa, yang penting aku challenge diriku. Nah jadi aku mulai mengaktifkan YouTube ini lagi yang sekarang teman-teman tonton gitu. Nah aku mulai sharing tuh tentang perjalananku dengan bayiku, terus aku bahas tentang relationship, aku bahas tentang perlengkapan bayi, terus apa aja sih yang dibutuhkan ketika kita dalam penerbangan. Dan ternyata teman-teman gitu, it works untuk aku gitu, dan teman-teman bisa juga melakukan hal itu kok gitu. Ketika kita menemukan hal yang positif, memang kita jangan berekspektasi terlalu tinggi. Nah ketika aku melakukannya, Masya Allah gitu, dan ternyata dari kegalauan depresi aku tadi yang gak jelas itu, kan gak jelas ya yang aku alami, akhirnya monet gitu. Aku mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Jadi ada satu video aku yang meledak. Aku wanna to say thank you sebenarnya sama Mbak Lina Khairunisa yang benar-benar membantu aku dari video-video tutorial dia secara otodidak gitu. Dan aku ngikutin itu, pokoknya posting aja dulu. Ternyata itu yang akhirnya membuat video aku ini mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang gitu. Dan disitu kayak ada kebanggaan tersendiri gitu. Oh ternyata aku bisa melewati si postpartum ini dengan melakukan hal yang positif. Nah setelah itu apalagi ya yang aku lakukan? Menurunkan standar teman-teman gitu. Rumah itu nggak mesti harus selalu rapi kok gitu. Kalau dulu aku bilang melihat rumah orang itu dari kasur, kamar mandi sama dapur. Kalau itu bersih, insya Allah semuanya bersih. Ternyata no. Ketika kita sudah mempunyai anak gitu, dan kita sendiri, itu tuh bukan patokan. Kenapa? Justru yang 3 itu yang paling terakhir mereka bersihkan. Kenapa? Gitu. Ya karena mereka berkutik di situ semua. Jadi pesanku gitu, kalau teman-teman tidak memang mengalami baby blues atau postpartum, jaga mulutnya gitu, jaga omongannya, jaga ketikannya gitu. Ketika seseorang butuh bantuan, tawarkan bantuan. Kalau memang dia meminta, kalau dia nggak minta jangan. Kenapa? Itu bisa jadi bumerang gitu. Itu bisa membuat dia itu jadi makin tidak berdaya gitu. Kecuali teman-teman memang expert di bidangnya gitu. Dan untuk para ibu-ibu di luar sana, you are great gitu. Apapun yang kalian lakukan untuk anak kalian ya, teman-teman itu adalah ibu yang hebat bagi anaknya. Nggak perlu kalau seandainya informasi di sosial media itu membuat teman-teman malah jadi stres, lebih baik off dulu sosial medianya. Aku pernah melakukan itu, dan itu ternyata kayak bener-bener kayak mencabut racun-racun yang ada dalam tubuh loh teman-teman. Jadi pintar-pintarlah menyaring gitu. Apa yang teman-teman lihat di sosial media itu nggak semuanya
reality yang mereka berikan ketika ditampilkan di sosial media itu pasti yang terbaik gitu. Jadi jangan pernah insecure ya, jangan pernah merasa kayak aku kok jadi seperti ini seperti itu, enggak gitu. So ini pengalaman aku gimana aku akhirnya lepas dari postpartum, aku aktif konten dan aku balik lagi ke bisnisku, dan alhamdulillah sekarang aku mempersiapkan anakku yang kedua gitu. Semoga aku tidak mengalami postpartum lagi ya, dan sehat-sehat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa di pada video selanjutnya, dadah.